Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lawu yang ada di Magetan dan sekitarnya. Pagi ini kita berada di Desa Jambangan, tepatnya di Jatra Agro, unit usaha agrobisnisnya BUMDes Jambangan. Kita bersama dengan direkturnya Mas Cahyo dengan Mas Agus, pengelolanya mungkin ini. Yang paling cocok mungkin dokternya Melon, Mas Cahyo. Terima kasih kami bisa ke sini, dan Mas Agus. Kami dari Magetan tadi sekitar 10 menit lah ngebut ya. Mas Cahyo, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih BUMDes Jambangan memilih usaha melon? Dan saya tahu ini dengan cara hidroponik. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Magetan. Sebelumnya terima kasih buat Lawu TV ya sudah hadir di Jatra Agro, unit usaha BUMDes Jambangan. Kenapa kita memilih melon hidroponik? Dari awal kita memang sudah fokus ke unit usaha di bidang agro. Kemudian berjalannya waktu kita memperoleh ini dana bantuan dari provinsi untuk pemberdayaan BUMDes. Kita mengambil sistem melon hidroponik untuk pengembangan dari agrobisnis khususnya pertanian yang sudah berjalan. Di sebelah ini ada kebun kelengkeng. Kebun kelengkeng? Ya. Sebelumnya juga ada pepaya Hawaii. Sebelahnya, kemudian ini akhir 2024 kita membangun greenhouse melon hidroponik Dengan nominal 96 juta. Iya. Apa cukup dengan sebesar ini? Cukup nggak cukup ya? Cukup. Nah, berarti cukup. Selama berdiri atau mulai menanam, sudah berapa kali panen? Ini yang keempat. Rencana keempat. 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 Allah tanggal 7. Tanggal 7. Jenisnya apa, Mas Cahyo? Jenisnya yang pertama kita tanam sweet D165. D165. Ini yang kedua Gusami. Gusami. Dari mana bibitnya? Lokal atau dari luar? Ini termasuk dari luar. Dari luar. Kualitasnya premium. BUMDes Jambangan sendiri sudah beberapa tahun berkiprah seperti ini? Mulai saya bergabung di BUMDes ini mulai 2021. 4 tahun. Ya. Berapa anggota BUMDes? Yang sekarang 5. 5. Usahanya hanya ini atau yang lainnya ada? Usaha dari BUMDes Jambangan yang pertama ada Simpang Bintang, itu yang sudah lama sebetulnya dari transisi Dutasken itu Simpang Bintang. Oh, Simpang Pinjang. Kemudian ada PPUB pelayanan keuangan dan unit usaha ini agribisnis. Apa yang Mas Cahyo rasakan selama pegang BUMDes? Kita tahu loh, di mana-mana BUMDes banyak yang gagal loh. Iya. Ya kalau kesahnya ya memang masih merintis ini. Merintis ya. Merintis. Tentunya ya banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan. Tenaga juga pikiran. Kadang juga cacian ya. Iya, meski hasilnya Kadang dipaidu. Tapi yang penting terus bergerak untuk BUMDes Jambangan ya. Iya. Nanti sebelum kita teruskan ngobrol, lebih baiknya kita dengan Mas Agus ini yang mungkin yang tiap hari ngeloni melon yang di sini. Mas Agus, saya ingin tahu bagaimana proses pembuatan dari awal sampai panen. Untuk pembuatan semaian ya? Iya, semuanya. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya di sini selaku pemegang greenhouse di Jatra Agro BUMDes Desa Jambangan. Di sini saya dipercayakan untuk mengelola greenhouse. Untuk melon premium ini mulai awal kita membuat semen dari berupa biji, kemudian kita rendam, baru kemudian kita semai di media yang namanya rock wool, ya. semacam media gabes
bukan gabus sih, cuman ya namanya memang rockwool itu. Nanti usia kurang lebih 5 HSS atau 5 hari nanti bisa ditanam di lubang-lubang pipa ini. Langsung ditempel atau di apa di lubang? Itu kan Di nanti dalamnya ada rockwool itu berbentuk kotak kecil-kecil itu Oh. nanti dimasukkan situ bibitnya. Nanti usia 5 hari bisa dimasukkan ke lubang-lubang. Terus efek maksudnya gini, ada nggak yang bibit yang jenengan tanam itu mati ya? Kalau untuk bibit itu karena memang banyak, ada yang memang bibitnya kurang bagus, ada yang dari awal itu Yang kopong. kopong. Ya. Itu jadi nanti kita pilih yang bagus baru kita tanam. Tapi tetap ada yang mati itu pasti Pasti ada. ada. Berapa kapasitas sekarang ini? Untuk kapasitas di greenhouse ini kurang lebih ada 1000 batang, 1000 batang. 1000 pohon. Satu pohon kira rata-rata berapa buah? Untuk jenis premium itu kalau per pohonnya dibuahkan satu. Satu Jadi aja. nanti kita itu ada tiga apa namanya? Fase. 3 bakal. 3 bakal ya. 3 bakal nanti kita pelihara. Nanti yang terbaik itu yang dipelihara sampai tua. Jadi yang 2 dibuang. Selama ini Mas bagus. Kendala air, Untuk Aman? kendala air sampai saat ini masih aman. airnya air sumur atau air apa ini? Beda air. Air sumur, Dari bawah ya pakai sibel pakai sibel. nanti dialirkan ke sini. Kenapa yakin dengan hidroponik Mas Agus? Kok nggak seperti petani yang lain di sawah itu? Sebenarnya untuk hidroponik kan memang kita masih tahap belajar, tapi insya Allah tetap kita ini. Tapi kita punya keyakinan bahwa untuk kedepannya hidroponik ini akan lebih ini buat menunjang BUMDes lah. BUMDes. Ya. Mas Agus, rata-rata kalau panen berapa kilo yang maksimal? Untuk per pohon ini dibuahkan satu, kurang lebih bobotnya 1,5 sampai 2 kilo. 1 kilonya berapa? 1 kilo untuk saat ini kan kita selalu kalau waktu panen kita buka untuk petik umum. Jadi semacam kayak wisata itu. Untuk petik itu per kilo kita ini 25. 25. Berarti nanti petiknya tanggal 7 November Ya Allah, tanggal 7 November sudah mulai kita buka untuk umum. Jadi masyarakat Magetan datang ke Jambangan ke tempatnya Jatra Agro di BUMDesnya, petik dorong semua. Ini pasti manis ini melonnya kalau melihat bentuknya. Ini bentuknya lucu, lonjong, lonjong. kayak telur. Ini jenis apa? Ini jenis The Blues Hami. The Blues Hami. Hami. Insya Allah breaknya di atas 15. Oh, Tingkat kemanisannya itu. Mas Agus, ini kan kalau kita bicara gaji ini piro sih nih BUMDes? Ya. Kalau bicara keuntungan pribadi piro sih? Tapi karena kemauan, karena rasa cintanya ke desa, Mas Agus dengan Mas Cahyo kan, ya udah kita jalani. Yang penting kita jalurnya yang benar. Apa kendala selama ini? Selama jenengan sudah panen 3 kali mau 4 kali. Kendala yang terbesar apa? Cuaca, air, atau apa? Atau pupuk? Jadi untuk saat ini kurang lebih setahun ini kendala yang paling kita rasakan itu adalah cuaca. Karena emang kita masih skalanya belajar, jadi masih kadang untuk cuaca itu berubah-ubah sewaktu-waktu. Apalagi ini kan hidroponik medianya air. Jadi begitu cuaca dari mendung ke panas terik itu gampang berubah. Airnya panas juga. Iya. Jadi ketika air panas nanti tetap berpengaruh. Makanya nanti masih kita cari solusi gimana biar air itu stabil, terus untuk pH-nya bisa stabil gitu masih kita ini. Masih belajar dan belajar. Ya, Terus rasanya pembangunan seperti ini ada gurunya nggak Mas Cahyo? Atau memang konsepnya seperti ini, dibikin begini melengkung seperti ini? Ya, dari awal kan sudah ada teknisnya. Oh, teknisnya. Pembuatan greenhouse. Semua dari bambu nih ya, tiangnya. Bambu beton. Petung. Oh. Betung. Ke depan mau diapakan lagi greenhouse ini?
Ditambahi lagi atau gimana? Untuk kedepannya ini kan ada anggaran dari ketahanan pangan. Ah, Ini dianggarkan buat satu lagi di sampingnya ini. di sebelah kebun lekeng. Oh, pangsa pasar siapa aja Mas Cahyo selain lokalan sini? Pernah ada yang pesan dari luar? Pangsa pasarnya kita selain petik langsung di kebun, ada penjual yang ambil sendiri. Penjual ke sini sendiri. Dengan harganya mau juga. Harga segitu. Kalau petik ini jelas nih Kalau harga ke penjual kan harganya lebih rendah. Oh, lebih rendah. sedikit. Tapi yang untuk petik apa? Wisata petik 25 tadi. Iya. Milih ya. ya bisa. Ada yang pesen nggak? Biasanya ada. Oh, nanti saya juga pesen nanti. Tulisin nama saya nanti. Oke, nanti bisa milih. Nah, pilih, tulisin pas tanggal 7 nanti saya bisa ambil. Mungkin Mas Agus cerita ke petani lain dong tentang melonnya ini bagaimana? Dari yang lewat langsung tanah sampai ke hidroponik, keunggulannya apa? Kalau menurut saya sendiri ya. Jadi menurut pribadi untuk hidroponik ini untuk penanganan penyakit, penanganan terhadap pupuk, penanganan terhadap cuaca itu, apalagi ini di greenhouse itu lebih enak daripada di lahan atau di sawah. Lebih enak ya? Ya. Apa lebih enak, lebih higienis juga ya? Kalau kita lihat pengalaman selama ini kan, untuk yang sudah cerita kalau di tanah itu kan ya kendalanya terlalu banyak. Sama. Oh. Kenapa dikasih lampu juga? Malam apa kerja? Enggak, ini kalau lampu kita cuman pakai ketika mau ngecek aja malam. Oh, malam aja. Ketika Hanya mau untuk ngecek, penerangan saja ya? Ya. Jadi untuk Sobat Tani pemirsa Laut TV, ini untuk jenis premium yang kita maksud yaitu untuk Gusami. Jadi ini udah usia kurang lebih 60 hari. Insya Allah nanti tanggal 7 November kita sudah mulai bisa petik untuk umum. Nah, untuk jenis melon-melon seperti ini, kalau ada tumbuh tunas-tunas kayak gini harus dibuang. Nah, tunas-tunas kayak gini harus dibuang. Selama masih tumbuh terus tetap harus dibuang, jadi untuk memaksimalkan nutrisi ke buah. Nah, seperti ini contohnya, ini tetap harus dibuang. Nah, ini dibuang. Nama saya Cahyo Susilo, Direktur BUMDes Jambangan. Harapan saya untuk BUMDes Magetan mungkin dengan adanya program ketahanan pangan bisa mengoptimalkan semuanya, sehingga apa yang sudah menjadi program dari pemerintah ini bisa dijalankan dengan maksimal dan menghasilkan tentunya kesejahteraan bagi masyarakat desa.